entrepreneur mau di setiap titik tuh pasti punya masalahnya yang selevel. Gue selalu nganggep bisnis itu kayak game. Ya gue menikmati level 1, level 2 dan seterusnya. Nanti gue ada di momentum level 80. Gak mungkin gue pertama kali jalan udah ketemu level bos gitu kan. Kita kasih solusi. Wah, ini pengusaha photobox yang kayaknya lagi rame banget ya pernikahannya Kaisang pakai photobox lo. Jadi portable tuh ada di pernikahan. Betul. Lalu Prabowo Gibran. Iya. Ya, waktu yang kemarin pas kampanye. Betul. Ada di mananya berarti photobox lo? Waktu itu ada di acaranya Negeri Elok. Anaknya Pak Prabowo. Iya betul. Gile. Terus Arif Muhammad pernah fotobox bareng sama Pak Prabowo di Payakumbuh, karena kan lu kan total ada 24 cabang ya. Betul banget. Ya, jadi salah satunya adalah lu ada buka booth di Payakumbuh, di salah satu cabangnya Payakumbuh. Itu salah satu cabang kita. Jadi Pak Prabowo datang ke sana, abis itu nyobain nasi padang, abis itu fotobox bareng sama Armuh. Iya, jadi mengabadikan momen terakhir. Emang fotobox masih zaman nih? Gue SMP loh, ke Pondok Indah Mall, gue bingung. Bintang Emo nikah juga pakai foto place juga. Iya. Terus siapa lagi coba lihat? Reza Rahardian waktu di acara Esteh kan dia waktu itu sempat bareng sama Esteh. Betul. Iya kan? Iya, itu buat promosi. Nah, Kang Bima Arya, fotobox juga. Maksud gue eranya udah iPhone bro. Gue gak nyebut digital lagi deh. iPhone. Iya. Karena kalau Android IG story-nya patah-patah. Ayo fokus. Terus Nagita Slavina nih, artis-artis selebriti akhwat-akhwat nih. Giselle, Nagita Slavina, siapa lagi? Banyak banget lah. Ini Kiki, nikahan Kiki Saputri. Jadi fotoboxnya lu. Kan biasanya kalau di pernikahan kan gue juga waktu gue nikah tahun 2016 tuh, itu ada fotobox yang buat mengabadikan momen, nanti ada nama gue sama bini gue gitu. Itu lu masih pakai? Kan 2016 gue bilang. Udah lewat. Iya. 2024 bro. Oke. Iya gak sih? Terus juga kenapa bisa jebol pitchingnya sama Kaisang lu? Iya. Coba lihat lagi, banyak banget. Bintang Emo nikahnya lu juga. Raisa. Ini Raisa foto di mana nih? Ini Samsung waktu itu. Oh, Raisa waktu lagi jalan di tap sama Samsung. Iya, pitching ke Samsung ini. Oh, dia nyobain juga. Apa sih experience-nya? Gue makanya penasaran nih. Sampai lu tuh eksis banget di artis-artis. Yang membedakan apa? Paling properti. Iya kan, megangnya apa properti? Dia paling kan pakai topi-topi badut, iya kan? Emang masih eksis bro? Nanti kita bahas bisnisnya ya. Iya boleh. Oke. Dan lu punya momen-momen apa lagi nih di luaran sana? Ini nikahannya Kaisang ya? Iya, ini di nikahan. Bayar nggak? Bayar. Oh, gue pikir lu pitching, lu kasih gratis biar ada portofolionya menarik gitu. Enggak lah. Dia Bayar. Berapa but? Dia 3 but, bayar lumayan lah. Enggak dinego? Enggak. Makanya gue undang nih tuh Pak Jokowi ada di sana. Coba lihat lagi, next lagi. Coba. Ini apa? Ini siapa nih? Oh, rame nih ya. Oh, yang tadi semuanya gile. Tuh, kan rata-rata tuh ada di pernikahan artis besar, men. Alhamdulillah. Jadi gimana sih, bro, bisnis model? Dan lu sukses di umur 23 tahun sekarang? Sekarang 23. Awal mula Photoplace? 21 waktu itu. 2 tahun udah bisa begini? Alhamdulillah. Gue pikir gak ada yang bisa ngikutin gaya-gaya strateginya Kasih Solusi. Kasih Solusi juga baru 2 tahun bro. Tapi ya atas izin Allah menteri-menteri pada duduk. Karena jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton Kasih Solusi. Oke, lanjut. Masya Allah. Karena emang tips bisnis di sini semua. Gue juga suka banget nonton di sini. Banyak banget. Gak heran bro. Orang biasanya aduh, thank you bro gitu. Ini gak heran, kayak canda. Gue juga masuk sini juga gak nyangka banget sebenarnya. Karena value lu tinggi, makanya gue mau tahu ilmunya dan bagikan ke teman-teman semua dong. Insya Allah. 2021 umur lu di 21. Gimana sih ini bisnis model nih bisa cepet banget? Bisnis lu tuh under 23 udah bisa punya 24 cabang photobox. Alhamdulillah. Gimana sih bro? Sebenarnya gue bisnis pertama bukan photobox. Sebelumnya udah pernah bisnis yang lain-lain dari yang kecil-kecil dulu. Apa tuh? Dulu pernah jualan susu di sekolah. Kan 21 tuh masih kuliah. Dulu waktu SMA gue jualan susu pernah. Jualan baju buat angkatan pernah. Tapi dijadiin brand. Karena kan baju angkatan kalau sekolah doang kan cuma dapat segitu doang. Bikin ke buat sekolah-sekolah lain biar percaya. Dijadiin brand waktu itu. Dijadiin brand tuh maksudnya gimana sih? Gue gak punya konveksinya. Cuman gue bikin Instagram aja waktu itu. Bikin namanya Epiphany. Jadi biar orang-orang percaya gitu. Kalau misalkan bikin
Di tempat gua tuh benar-benar ada trustnya waktu itu di situ. Terus barulah masuk ke coffee shop. Sebelum coffee shop tuh waktu itu kan COVID 2020. Di 2020 itu tuh karena kuliah jadi online, di situ gue malah kerja kebetulan di industri kedai kopi. Kerja belajar tuh selama setahun, lumayan juga waktu itu tuh jadi konsultan kopi sebenarnya. Lah, lu belum jadi siapa-siapa tiba-tiba konsultan gimana sih? Waktu itu tuh pernah bikin kopi setelah si konveksi itu 2018. 2018 bikin kedai kopi kecil-kecilan, nggak ada modal. Waktu itu alat-alatnya masih minjam ke teman, masih ya modal bahan baku aja. Habis itu dari situ belajar learning by doing dari bawah banget sampai di 2020 kena COVID. Nah, jadi selama 2 tahun itu belajar apa yang namanya bisnis model, belajar apa yang namanya target market gitu kan. Bikin kopinya gimana dan lain-lain. Nah, akhirnya di situ di 2020 kena COVID, akhirnya kan outlet harus gimana caranya jualan tapi nggak dine in. Jadi harus take away atau harus Gojek. Kita ngeluarin namanya kopi susu seliter. Nah, di kopi susu seliter itu kita bisa terima gratis ongkir ke seluruh Bogor waktu itu. Nah, caranya kita dapetin customer itu pakai Instagram kita. Instagram waktu itu nama brandnya Kopi Nobis. Pakai Instagram Kopi Nobis, kita DM-in semua misalkan instansi pemerintah gitu, Pemkot Bogor. Dia yang komen siapa aja, yang nge-tag siapa aja, followersnya atau followingnya siapa aja, kita DM-in satu-satu. Wih gile, jemput bola nih. Jemput bola banget. Cakep nih. Memang beda tipis jemput bola sama ngemis ya. Waktu itu sih emang harus banget kayak gitu. Bercanda bro, tapi keren. Satu-satu lu DM-in, akun fake juga lu DM-in nih. Enggak. Kebanyakan yang kerja di Pemkot, misalkan di mana, akhirnya banyak tuh malah penghasilannya lebih tinggi dibandingkan kedai kopinya. Jualan kopi botolan, karena kita bisa refill juga pakai botol kaca. Tunggu bentar. Di coffee shop yang sama tapi lu DM-in untuk jualan? Waktu itu namanya Kopi Nobis, beda coffee shop. Iya, tapi maksudnya yang lu DM-in itu untuk jualan apa? Kopi seliter, kopi botol. Tapi itu kan bagian dari coffee shop lu juga kan? Iya, betul. Tapi dibanding waktu itu nerima tamu, karena kan itu kan maksudnya itu dibanding nerima tamu yang dine-in-nya, lebih banyaknya dengan beli literan. Iya, karena kan COVID nggak boleh nerima tamu waktu itu. Akhirnya kan kita bingung gimana. Akhirnya ngeluarin kopi literan. Malah di situ revenue jauh lebih banyak dibandingkan sebelum COVID gitu. Nah, dari situ juga orang-orang yang beli juga jauh lebih beragam karena tadi itu jemput bola tadi. Nah, dari situ ada beberapa orang yang mau bikin coffee shop karena suka sama rasanya, karena suka sama pokoknya penasaran siapa sih yang bikin. Akhirnya kita waktu itu sempat deal sama beberapa orang mau bikin coffee shop tapi kita yang jalanin, gue yang jalanin. Disitulah lu jadi konsultannya maksudnya? Disitulah gue jadi konsultan. Makanya tadi gue bilang kok tiba-tiba jadi konsultan. Iya, gue terlalu loncat. Gimana caranya nih? Ternyata karena memang sepak terjang lu tuh bikin kopi yang berkualitas dan seterusnya gitu ya. Nah, dari situ jadi konsultan selama setahun, uangnya akhirnya gue pedein untuk balik lagi jadi entrepreneur, untuk bikin coffee shop yang lebih proper. Muncullah brand gua namanya Etal Coffee. Jadi Etal tuh et al lah sebenarnya. Artinya dan kawan-kawan. Itu ngambil dari biasanya kalau skripsi, waktu itu kan gue lagi ngerjain skripsi ya. Banyak karya tulis tulisannya et al. Misalkan dikutip dari siapa et al. Tahu. Nah, karena gue pusing, gue jadiin brand tuh Etal Coffee waktu itu. Waktu lu jadi bekerja sebagai freelancer joki skripsi. Enggak. Tadi lu bilang ngerjain skripsi orang. Skripsi gua. Skripsi lu. Iya. Terus dari situ dari et al lumayan karena kan dia dari pakai capital, hasil tabungan sama bisnis ke belakang. Berapa, Bro? Hah? Berapa? Iya enggak apa-apa. Kecil-kecil. Ya kan pengen tahu, ternyata buka coffee shop tuh enggak perlu gede-gede misalnya. Gue bikin coffee shopnya tuh di rumah gua. Itu modalnya 200 juta. Nah, dari 200 juta itu akhirnya gue open di 2021 pertengahan. Di 2021 pertengahan rame. Nah, di situ karena perjalanan bisnis dari kecil gue itu learning by doing, akhirnya gue belajar dari misalkan gue breakdown bisnis model Canvas gitu kan. Ada yang namanya revenue stream. Atau
ada namanya basket size gitu kan. Gimana caranya orang-orang nih udah rame datang beli, tapi gimana caranya lebih banyak lagi orang mau belanja gitu kan. Nggak cuma belanja kopi dan makanan. Gue pikir-pikir akhirnya gue kepikiran lah bikin photo box. Oh, jadi salah satu stream income atau revenue stream lain selain kopi itu sendiri, yaitu photobox. Dengan harapan orang datang juga untuk nambahin revenue, dengan dia juga foto-foto karena mengabadikan momen serunya ketika dia nongkrong sama teman-temannya di coffee shop lo. Betul. Tapi kenapa photobox maksud gue kan banyak? Waktu itu kepikirannya photobox buat jadi experience lebih lah dibandingkan coffee shop lain. Lah kan bisa foto-foto pakai ini. Kan foto-foto pakai ini juga semua coffee shop bisa waktu itu. Sekarang gue pakai photo box buat orang dapat hasil cetaknya. Abis itu bisa di post juga di Instagram. Foto lucu-lucu sama teman-temannya. Sambil dipegang. Lah kan ini juga bisa dicetak. Tapi kan cetaknya langsung. Gitu. Pakai Polaroid. Tapi kan nggak semua orang punya Polaroid. Beli. Ribet gitu. banget hidupnya. Iya. Tapi experience-nya beda karena di dalam box gitu kan. Terus nah, dari situ ternyata revenue besar sekali gitu kan. Lebih gede daripada kopinya? Margin rasionya sih sebenarnya yang lebih gede, jauh lebih besar gitu. Oke, berarti waktu itu si photo place itu belum ada, tapi lu asal ambil photo box siapa? Vendor atau? Waktu itu asal ngambil vendornya nggak terkenal, maksudnya nggak. Sekarang udah jauh lah, pokoknya udah nggak. Sekarang udah nggak ada. Berguna lah pokoknya. Sekarang gitu udah nggak ada. Gue lagi mau mancing deh. Sekarang pokoknya udah jauh di bawah photo place lah. Waktu itu karena nggak ada, kan kita akhirnya bikin sendiri photo place. Karena nggak ada, waktu bikin sendiri, pas kita lihat dalamnya luar biasa, kayaknya ini bisa jadi punya visi sendiri. Akhirnya kita gue bikin brand photo place. Gue mau agak teknis sebentar dong di ranah produksi ya. Nah, ini insight juga nih buat teman-teman nih kalau memang mau ngambil bisnis model yang serupa untuk dijadikan bahan pendapatan gitu ya. Lu kan bikin sendiri nih. Iya. Maksudnya itu alatnya, boxnya itu lu kayak maklon gitu. Ini gue coba perumpamaan aja ya. Maklon gitu, ada pabriknya, terus tinggal lu labeling aja dengan brand lo. Atau gimana sih? Enggak, itu kita semua sendiri. Ada yang impor, boxnya kita bikin sendiri, semua kita bikin sendiri. Boxnya tuh bikin sendiri gimana? Ada kameranya itu kan, iya lu beli kamera gitu. Iya, kita masukin dalam box. Masukin ke dalam box, tapi settingan boxnya, terus kan itu pergabungan antara semua alat-alat teknologi kita satuin. Iya, misalnya tahu itu tuh dari mana? YouTube misalnya, atau lu belajar cara membuat foto box gitu? Iya, dari YouTube, dari website-website internasional gitu kan. Kita combine kita. Jadi dikutip dari A, B, C, D, E, F, G, jadilah satu si photo place ini. Si tempatnya itu, ini kan mungkin bahannya apa segala macamnya itu vendor. Enggak, kita bikin sendiri. Maksudnya bikin sama tukang gitu kan, sama vendor gitu kan. Oh, tapi sesuai dengan keinginan lu apa memang udah ada standarisasinya? Sesuai standarisasi kita, bikin keinginan kita. Gitu. Bahkan tukangnya kita gaji, sampai sekarang masih kerja. Oke, bukan lu pegang satu tempat, misalnya kayak gerobak kan ada banyak tuh pinggir-pinggir jalan tuh, tukang-tukang pembuat gerobak apa segala macam. Bukan kayak begitu? Enggak, kita malah gaji tukangnya. Lah materialnya? Material beli sendiri. Oh, sesuai dengan apa yang memang dia kaji. Betul. Oh, ini gue butuh ini nih, gue butuh ini nih. Iya. Untuk yang custom kayak gini nih, untuk di bintang Emo nanti pernikahan nih kan agak ribet nih gini gitu. Sebenarnya perkawinan desain dari kita. Jadi kayak kita punya tim divisi tukang sendiri. Nanti tim desainnya ngasih dibikin. Jadi bentuk boxnya bisa keren-keren juga. Asik juga nih, UMKM yang bisa bermanfaat buat orang lain juga memperkerjakan nih, nggak cuma staff itu keren, tapi ternyata ada sisi-sisi lain gitu ya. Ternyata ilmu-ilmu tukang juga kepake di sini, jadinya dia tumbuh. Wah, keren. Lalu kelanjutannya habis dari situ lo ngelihat bahwa di coffee shop rame. Abis itu si vendornya juga tutup. Terus akhirnya coffee shopnya sekarang masih ada nggak? Masih ada sampai sekarang. Punya lu juga tuh udah dijual? Punya gue juga. Sekarang ada 3 cabang. 3 cabang di Bogor, Cianjur, sama Purwokerto. Oh, keren. Semua hasil dari perjalanan compounding lah. Jadi ada untung, bikin lagi. Gitu terus. Oke. Dan 2 tahun waktu yang singkat kan ya? Maksud gue gimana sih lu pitchingnya? Ajarin dong teman-teman semua dong. Kasih solusi dong. Buat mereka-mereka kan sekarang banyak yang udah berjalan. Mohon maaf nih, puluhan tahun tapi mungkin gitu-gitu aja. Kita di bisnis yang sama ya kita berbicaranya ya. Pernikahan gue juga pasti gue
pakai vendor dari Photobox dan rata-rata Photobox tuh vendornya tuh bergantungnya hanya ikhtiar pada WO atau hotel. Oke. Itu udah template tuh. Koreksi kalau gue salah ya. Jadi maksud gue mereka tuh agak lambat eskalasinya, berkembangnya, majunya, pesatnya gitu-gitu. Maksud gue kayak ya karena kan si yang calon pengantin ini kan cuma nanya kan. Iya. Ini kamu ada WO-nya nggak? Nih hotel ini aku pengen serk di lokasi di sini venue-nya. Oke, dapat. Boleh deh. Kamu ada vendor nggak? Biasanya pakai tuh. Iya. Apa aja dekor ada nggak? Biasanya tuh hotel juga ada satu upaya untuk menjual vendor-vendornya agar dapat komisi kan pasti kan. Pakein aja. Maksud gua banyak vendor Photobox tuh yang ya udah hidupnya nyebar aja ke hotel-hotel, nyebar ke WO, tinggal nunggu callingan gitu. Maksud gua itu betul ikhtiarnya bagus gitu ya. Tapi kan pasti ada yang lebih dari itu gitu. Sebenarnya kepercayaan sih. Jadi gue juga masih sangat muda sekali dan gue juga bukan jurusan bisnis. Jadi belajar benar-benar learning by doing. Belajar dengan diajarin alam lah, dijalin waktu. Keren juga ya, adanya Fetty Vera bisa ngajarin dia ya alam ya, Masya Allah ya. Ada Mbah Dukun gitu, diajarin alam kan. Oke, terus. Kayak gitu. Bikin foto place itu kita yang di highlight banget membangun kepercayaan. Jadi orang-orang, jadi nama brandnya itu Photoplex. Mungkin Photobox sekarang ada banyak, cuman Photoplex itu hadir benar-benar kita menjaga kepercayaan karena mungkin buat orang-orang waktu ada yang penting, ada yang nggak penting, tapi buat orang yang mau foto, mengabadikan momen itu mungkin bisa jadi nggak terulang lagi gitu. Jadi bisa jadi di momen nikahan misalkan, atau nggak cuma nikahan, kita juga ada brand-brand yang mau pakai kita gitu buat di event-event mereka. Cuman kan misalkan dia mengabadikan momen ketika wisuda gitu kan, ketika itu kan sekali-sekalinya. Nah itu kita highlightnya banget, yang jadi bener-bener value kita tuh adalah kepercayaan. Kita memastikan bahwa momentum kalian tuh di catch lah, ditangkap sama kita dengan profesional dan tidak mengecewakan gitu. Oke. Tapi kan gini bro ya, gue penasaran ya, kan semua juga Photobox, semua juga menangkap momen, tinggal bagus-bagusan kamera aja. Kebetulan kameranya lebih bagus daripada Close the Door Podcast, ya kan, kamera gue mah Corbuzier Podcast gitu, ya kan, udah palingan. Cuma kan isi mungkin beda-beda. Om Deddy dengan current isunya yang lebih hangat, dia lebih pro lah. Kita dengan UMKM-nya beda-beda nih. Artinya ada pilihan dan menjadi ada unique selling tersendiri. Maksud gue kalau Photobox ya udah tinggal bagus-bagusan kamera, lengkap-lengkapan properti. Atau gimana sih? Ketika lu pitching pada umumnya aja nyebar, atau gimana sih? Enggak semuanya gini sih. Sebenarnya ketika kita nyebar ke orang misalkan, atau Photobox lain, event, misalkan kita di event atau di nikahan, itu tuh lapangan tidak semudah itu juga. Jadi mungkin anak-anak event yang paling tahu lah gitu kan, lapangan misalkan harus standby hamin berapa jam gitu kan, apa segala macam. Nah yang kayak gitunya kita pastikan kita nggak bakal loss lah. Kita pasti profesional. Nah sebenarnya untuk orang-orang yang kayak nikahan kan bisa jadi sekali seumur hidup. Bisa jadi. Iya. Atau bisa jadi. Atau sekali seumur hidup tapi 4 kali bisa juga. Ya itu bisa juga. Bisa juga tuh. Atau brand-brand atau apa segala macam. Yang di highlight tuh kan profesionalnya itu sebenarnya, nama baik. Jadi kenapa mereka memilih kita, karena itu sih sebenarnya. Karena kita selalu membangun nama baik. Iya, tapi gini, maksud gua ini kan step by step nih kita bahas nih, biar teman-teman juga dapat solusinya nih. Kan nama baik itu kan hadir karena memang kita sudah melakukan kebaikan, makanya ada nama baik. Iya. Dan kebaikan itu pasti berkali-kali. Logikanya begitu. Gua nendang bola free kick gol. Apa ya lu langsung bilang bahwa gua adalah pemain bola profesional? Belum tentu. Tapi gara-gara Ronaldo dibilang pemain bola profesional, gara-gara free kick yang dilakukan berkali-kali gol. Poinnya tuh itu tuh. Iya. Ya kan? Barulah muncul nama baik. Ya kan? Gue jago main catur sekali, menang lawan lu, apa lu bilang bahwa kayaknya lu bakal bisa jadi ikutan jadi atlet? Ya kan belum tentu juga. Oke. Jadi dulu tuh gue juga waktu bisnis sebelum Ethel Coffee gitu, gue ngerasa stuck juga. Ngerasa kayak gue gak tahu nih gue mau ngapain. Gue gak kepikiran apa-apa lah. Sebenarnya akhirnya ada teman gue yang nyaranin salah satu buku, namanya Start With Why dari Simon Sinek.
mungkin Mas Dery pernah baca. Jadi Sarwito itu selalu dimulai dari kata kenapa, kepercayaan itu. Nah dari detik itu tuh gue akhirnya memulai why gue, karena kebanyakan orang memulai dengan how atau dari what gitu kan, apa yang membedakan atau bagaimana caranya. Nah sebenarnya yang dikutip dari Simon Sinek di Start With Why, kalimat kenapa itu atas dasar kepercayaan. Jadi waktu itu gue percaya bahwa Ethel Coffee atau Photoplace bisa ada di seluruh Indonesia. Nah, muncul tuh why-nya tuh. Why-nya kenapa Ethel Coffee ya? Iya, kenapa gue melakukan ini semua gitu kan? Karena tujuan itu. Bagaimananya? Gue nggak tahu. Waktu 2021 ya, bagaimana gue nggak tahu. Nah, tapi bagaimana itu muncul dari kehidupan gue sehari-hari. Jadi gue bekerja sehari-hari, misalnya gue kuliah, gue berbisnis, itu bagaimana tuh muncul, padahal gue nggak pernah mikir itu sebelumnya. Munculnya pas gara-gara apa? Pas lagi lu mikirin kenapa proses. Yang mana, abis itu pas bagaimana, how to-nya kan juga penting kan sebetulnya. Itu kan? Karena proses, karena gini, misalkan gue baca bukunya, itu dikutip Bill Gates aja, dia mempercayai bahwa di seluruh dunia akan ada komputer. Gimana caranya waktu itu Bill Gates juga nggak tahu bahwa akan Windows yang akan ada gitu, bakal ada laptop misalkan, atau bentuknya kayak gimana tuh dia nggak tahu. Yang penting tahu kenapa orang-orang bisa begini, kenapa komputer, ya kan? Iya. Kenapa nantinya orang pakai komputer, itu kan ditulis semua tuh ibaratnya. Ya, yang di highlight banget sama Simon Sinek di Bill Gates itu karena why-nya. Kenapa ya dia itu kepercayaan besar Bill Gates terhadap mimpinya dia gitu. Nah, gue juga dimulai dari kenapa gue yang tadi, bagaimana itu sebenarnya muncul dari proses menjalani bisnis itu. Tapi kan nggak mungkin lo buka outlet yang pertama perdana tanpa bagaimana, karena kan bagaimana jualannya, bagaimana manggil orang agar datang, itu kan dibersamai sama why kan? Iya, hipotesis kenapa gue bikin outlet pertama, terus outlet kedua deh, karena outlet pertama kan gara-gara coffee shop, et al. Ya rame dong. Ya. Nah outlet kedua, jadi validasinya itu adalah gua di outlet pertama. Ethel Coffee itu omsetnya naik dan gara-gara Photobox, gara-gara Photoplace. Nah di outlet kedua, gue punya hipotesis yang sama, itu validasi gue. Di outlet kedua, gue di coffee shop juga. Nah, tapi orang di coffee shop orang ya. Ngerti gue. Gitu. Nah padahal itu tuh gue nggak kepikiran, setahun lalu gue nggak kepikiran gitu loh. Tapi how-nya itu tuh tiba-tiba muncul. Ada muncul di belakang. Nah waktu itu gue punya hipotesis lagi. Misalkan di mall nih kayaknya asik gitu kan. Karena ada trafficnya. Belajar kita nge-analisa. Awalnya gue gak ngerti cara analisa tuh gimana. Tapi karena gue punya mimpi besar gitu kan. Jadi gue belajar. Nah rasa kemauan belajar itu tuh muncul dari why itu sebenarnya. Gitu. Kalau kata Simon Sinek, why itu tuh bukan psikologi, tapi itu biologi katanya. Jadi ada otak limbik, ada otak apa segala macam. Bahwa manusia tuh kan sebenarnya bisa lebih powerful lagi. Itu karena kepercayaan karena why-nya itu di dalam di dalam dirinya. Gitu. Gue jadi ingat tentang agak spiritual dikit ya. Karena momen Ramadan kita syutingan nih, kan meskipun tayangnya mungkin habis Lebaran ya. Yang kedua malu juga kan, jenggot gue udah panjang, masa kesannya kok nggak ada ala-ala dakwahnya gitu ya. Ya, jadi gini, meskipun gue Jumatan sekarang juga gue jadi jamaah bukan khotib gitu ya. Gini, gue jadi mengingatkan pada yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW nih bagi Muslim gitu ya, terkait ketika kita berasangka baik sama Allah, ya kan, mungkin juga tahu ya, ketika kita yakin bahwa ternyata ini semua kita cuma dituntut untuk ikhtiar, kita pasrah, Islam itu menyerah, tawakal yang benar gitu kan, udah pokoknya gue udah maksimal, ya Allah sekarang udah urusanmu ya Allah gitu misalnya. Artinya kan tadi kan lu bilang berarti itu tuh kerangkum tuh dalam dalil tersebut tuh. Ketika kita prasangka baik sama Allah, bukan yang gara-gara buka bisnis tuh hujan disalahin nih. Ya nggak ada yang beli nih. Nah udah gitu udah prasangka buruk, omongan jadi doa tuh. Iya kan? Nggak coba udah gas aja, bismillah deh, tapi dengan ilmu tentunya ya. Musim kemarau nih. Ya kali bakso gue panas, masa ketemu panas, nggak laku lagi nih. Tahu gak sih gitu-gitu tuh? Iya. Hujan, jualan es krim. Ya nggak rame nih. Ya ice americano gue sepi nih. Berarti gue jual yang black aja, yang hot ya. Maksud gue ternyata nggak ada di lu nih, gue amatin dari tadi nih. Gue coba screening gitu kan. Ya udah pokoknya lu ngelihat dari wah itu, lu tuang oke, coffee shop gue sekarang rame, artinya coba sekarang gue ke coffee shop orang. Artinya coba tarik oke.
gitu. Masa pernah ada terbesit bahwa kayak rame nggak ya, sukses nggak ya? Nggak ada loh. Nggak ada. Anak-anak muda biasa kan gitu bro. Nggak ada sih gue benar-benar yang why-nya tadi bermimpi besar. Habis itu bagaimana ya gue selalu learning by doing. Karena menurut gue kayak entrepreneur mau di setiap titik tuh pasti punya masalahnya yang selevel. Jadi gue selalu nganggep bisnis itu kayak game. Jadi kayak game ya gue menikmati level 1, level 2 dan seterusnya. Nanti gue ada di momentum level 80. Gak mungkin gue pertama kali jalan udah ketemu level boss gitu kan. Itu gak mungkin. Ini bukunya Just No Limit atau siapa? Nah tadi kata lu kan bisnis itu kayak game. Gue pikir dari bukunya Kalau ini Just gak No ada Limit, buku. Gamers. Enggak, ini gak ada buku. Oh gak ada buku. Tahu kan lu kan Just No Limit. Sorry. Nah how to-nya gimana? Ketika lu udah jalanin pasti kan butuh how. Iya. Butuh teknis lah. Iya. Butuh strategi lah. Oke. Yang lu pakai marketing apapun lah. Iya. Gitu. Itu kalau misalkan yang tadi gue tarik panjang sebenarnya ya si bagaimananya itu muncul gue tuh gak ngerti sama sekali bisnis awal ya, bener-bener gak ngerti sama sekali. Tapi karena gue membutuhkan kok gue ketemu masalah nih, kok nggak ada yang datang ya, misalkan ternyata ada, gue nggak boleh jual ke semua orang, gue harus jual ke segmen pasar. Itu satu yang gue pelajari. Dari segmen pasar udah gue mengerti segmen pasar itu apa aja. Apa coba ini dibantu UMKM dong. Apa? Enggak maksudnya yang nggak boleh jual semua tapi ke segmen pasar tuh ini bantu UMKM karena bingung gitu. Takutnya gimana maksudnya itu sebenarnya kalau yang gue tangkap itu kenapa harus spesifik, karena kita marketing itu misalkan gue selalu menganalogikan kayak misalkan market itu sangat luas, ada yang dari bayi sama ada yang sampai kakek-kakek gitu. Misalkan Mami Poco Pants gitu ya. Aduh nggak boleh ya gue ngomong. Ya nggak apa-apa. Popok misalnya. Anak gue pakai itu kok. Aman. Oke. Ya kan popok, nggak mungkin ngejual popok ke anak-anak remaja gitu. Buat apa? Jadi iklan yang harus dibuat itu harus lebih ke orang tua misalkan, biar anaknya tuh estetik misalkan, atau anaknya tuh nggak nangis-nangis, gak rewel apa segala macam. Jadi spesifik tuh berarti kita harus jual ke ada orang tuanya, ada bayinya. Gitu. Gak mungkin kita ngejual ke semua orang. Misalkan itu contohnya. Atau misalkan gue di coffee shop. Coffee shop gue ini rentan anak-anak muda nih, anak-anak muda sampai dari umur ya 16 tahun sampai umur 25-27 lah gitu. Tapi kalau misalkan segmentasi gue jual ke semua nih, ke kakek-kakek juga, ke apa segala macam, itu malah gak ada yang spesifik dan marketingnya malah gak jelas. Kenapa? Kan omsetnya jadi lebih banyak. Kalau anak-anak muda doang yang beli, belum tentu. Anak-anak muda doang yang beli kan, kalau ada kakek-kakek yang beli, kalau ada ibu-ibu yang beli kan jadi luas, jadi banyak bro, duitnya bro. Belum tentu. Yang gua tangkap ya, karena behavioral mereka tuh beda-beda. Mungkin kalau misalkan anak-anak muda nih, dia sore-sorenya nongkrong misalkan, malam-malamnya masih suka nongkrong apa segala macam. Dia nontonnya nih siapa gitu kan, influencer siapa. Atau mungkin yang orang tua yang umur 50 tahunan apa segala macam, dia lebih suka bahas-bahas TV misalkan atau apa. Itu udah beda tuh kan, platformnya udah beda, gaya komunikasi yang harus dibangun juga udah beda gitu. Jadi kalau misalkan itu menjual ke semua, malah nggak dapat sama sekali. Ketika spesifik, malah dia jadi yang paling efisien lah gitu. Jadi butuh budget berapa buat ngejual ke semua orang, dari bayi sampai. Betul, itu tadi ngomonginnya ke targetnya ya. Sekarang ngomongin tentang kapitalnya ya kan, atau mungkin cost-nya yang dikeluarkan, cara mengakuisisi customer itu aja kan butuh duit. Mau pakai apa nih? Gitu kan, mau pakai organik apa ads atau apa misalnya. Apalagi ditambah lagi tuh segmentasinya tuh, wah PR juga. Betul banget. Ya kayak gitulah. Nah itu tuh gue pelajarin ya tadi karena why gue itu. Sebenarnya kalau misalkan ini gue susah mencerna segmentasi market tuh apa gitu kan. Apa maksudnya itu gue susah mencerna. Cuman karena why yang gue tanam dari dulu sampai sekarang, itu yang membuat gue yang tadinya otak gue bodoh gini nih misalkan, itu jadi terpancing untuk masuk jadi ide-ide out of the box tuh keluar. Oke, dan 24 cabang kan akhirnya kecapai. Semuanya gaya-gayanya selalu ada di coffee shop atau F&B? Enggak, sekarang kita mall pasti ada juga dong. Kita dominan sekarang di mall.
gitu. Oh berarti beda lagi tuh penetrasinya. Iya, kita di coffee shop paling sisa 4. Iya, tapi maksudnya penetrasi itu dari mulai pitchingnya, dari mulai ngejar trafficnya, Iya. itu boleh dibocorin nggak? Maksudnya pitching aja kan ke mall sama ke coffee shop beda. Iya. Pasti dia akan nanya. Dia kan pakai why juga tuh. Why gue pakai lo? Salah satunya. Oh iya, Iya dong. Iya. Coffee shop mungkin oke buat ngabadikan momen, atau mungkin lu Iya. enteng tinggal bawa portofolio. Coffee shop Etal Coffee rame tuh. Iya. Nih Oke. PPT-nya nonton Iya. aja nih. Oh iya rame ya video-videonya, testimoninya apa segala Iya. macam. Ketika ke mall kan dia nanya. Nah, apalagi mall pertama. Iya. Ada di mana aja mas sebelumnya? Di coffee shop. Lah, di mall kita kelinci percobaan dong. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan di coffee shop, kebetulan kita pivot dari coffee shop ke mall karena kita ngelihat cash flow mall itu jauh lebih besar lagi. Jadi awalnya kita di coffee shop, kita pitching oke, tapi coffee shop itu punya maksimum kapasitas kan, seating ada 150 seating lah apa segala macam. Sedangkan kalau di mall dia kan traffic. Nah kalau di mall itu kita lebih banyak sewa. Pertama kali banget, tapi kita tuh di reach out sama salah satu mall di Semarang, dikontakin. Namanya Tentrem Mall. Tentrem. Iya. Tentram tuh maksudnya. Iya kan Tentrem tuh. nama brandnya, tapi oke, Tentrem. Tentrem Mall ngontakin kita, mau nggak nih coba di mall. Itu mall pertama. Kita skemanya sharing. Waktu itu dia yang ngontakin kita. Kok bisa? Nggak tahu. Sekuat itu kah brand lu? Itu sebenarnya karena adanya sosial media kali ya. Karena adanya sosial media, jadi semua orang bisa nonton gitu. Dan orang mall juga sebenarnya dalam-dalamnya juga manusia gitu kan. Jadi Iya emang siapa lagi? iya juga. Maksudnya, tapi mereka ya nonton Iya. konten kita, mereka tertarik. Akhirnya waktu itu deal sharing, jadi kita nggak sewa. Kalau sama Tentrem, pas kita lihat ternyata traffic di mall oke banget, akhirnya kita pivot ke mall. Gitu. Oh ada penempatan khusus nggak? Lantai berapa, pojokan mana? Kan ada strateginya. Oh ada. Gimana tuh? Itu kita sama orang BD jadi gue udah mulai hire orang profesional. Oke. Kita awalnya banget di lobby masuk. Itu minta atau dari dia? Kita minta kalau dia di lobby masuk, terus kita akhirnya belajar menganalisa juga apa aja sih yang paling oke gitu kan dan lain-lain. Akhirnya kita minta di setiap lobby masuk dan juga dekat-dekat bioskop gitu. Karena orang-orang yang bioskop itu banyak yang berpasangan gitu kan atau yang berkeluarga. Di lantai itu juga salah satu lantai trafficnya tinggi. Oke, traffic bisa diciptakan lah ya. Demand bisa di-create, makanya di marketing demand creation gitu. Tapi maksud gua apa iya pas kan abis nonton pengen buru-buru pulang nih, ngantuk nih, capek nih, terus foto dulu gitu. Maksud gua apa korelasinya kan dengan bioskop maksud gua gitu? Karena kita lebih banyak tuh naruh di hipotesis aja sih. Jadi validasi kita tuh mencoba satu, ketika itu udah oke, kita blast ke semua. Iya, masa kalau traffic oke lah, traffic rame 9 dari 10 minimal nempel gitu ya. Iya. Tapi apakah ada hubungan eratnya dengan bioskop? Maksudnya apakah relate gitu loh? Iya. Maksudnya foto-foto dengan nonton gitu. Iya, karena pasangan sih lebih banyak. Oh, oke. Lu menemukan satu hipotesa bahwa ternyata behavior market, perilaku market kalau nonton itu biasanya pasangan karena nonton sendiri krik-krik banget nih, nggak ada temennya, nggak ada temen cerita nantinya di rumah, nggak ada temen momen romantis misalnya suami sama istri dan seterusnya. Oke, baru berarti begitu masuk photobox tuh, kenapa image photobox tuh identik dengan pasangan ya? Gue justru mau nanya sama lo nih. Apa? Iya, maksudnya photobox sendirian kan kayak masuk sendirian ngapain mas gitu. Tapi ada kok yang photobox sendirian. Oh iya, cuma kita ngomong mayoritas dan kita ngomong psikologis lah. Iya. Makanya akhirnya jadi nyambung nih marketingnya nih karena bioskop. Kenapa tuh bro? Mungkin karena mau ini kali ya. Private, terus juga mau taruh di dompet gitu kan. Karena kan dompet biasanya ada tempat fotonya. Bini gue naruh di dompet foto 3x4 gue yang buat nikah. Udah itu doang, gue sendiri tuh. Nggak tahu emang mungkin agak aneh. Terus makanya nyambung sama target market mungkin. Bukan foto kita berdua, malah foto gue sendiri. Mungkin buat takut-nakutin polisi kali nantinya nih. Coba minta data-data dirinya. Nih Pak, wah aku takut. Langsung jalan. Lihat muka gue gitu ya. Terus terus juga karena behavioral market nih ya, orang-orang misalkan mungkin semua yang berpasangan atau siapa
ke mall nih udah bingung tuh mau ngapain. Misalkan setelah nonton gue ngapain lagi ya gitu kan. Misalkan bosan nggak tahu mau kemana dan lain-lain. Itu juga salah satu problematik semua orang, semua pasangan gitu kan. Udah bosan aja gitu mau ngapain. Makanya kalau di Photobox tuh isinya nggak cuman foto doang, tapi ada bercanda-bercandanya juga di dalam gitu kan. Terus juga kita kan bisa masukin apa ya? Misalkan kacamata gitu kan. Ngedit lah mukanya jadi jelek gitu kan atau itu apa. Kayak ada AI, bukan AI, apa namanya? Ya semacam efek efeknya lah gitu kan. Mau dibikin kayak gimana, terus juga videonya juga ada kan, muncul setiap dia foto, terus juga gambar GIF-nya juga ada. Jadi benar-benar mungkin buat pasangan yang lagi ininya lagi romantisnya gitu kan. Iya, umur pasangan baru setahun tuh biasanya tuh. Iya. Kalau udah kayak saya pernikahan udah di atas 7 tahun tuh udah kayak Photobox, aku ngantuk gitu langsung pulang gitu ya. Tapi belum tentu ya gue romantis banget kali ya, bini gue enak aja loh. Oke. Nah, itu di dalam bioskopnya atau di depannya? Di depannya tetap kita dekat aja sama bioskop, tapi bukannya di dalam bioskop. Kalau di lobi kalau di lobi di dekat orang masuk. Masuk foto dulu atau pulang baru foto buat kenang-kenangan di rumah? Itu agak tricky tuh, bro. Ngincar orang pulang apa ngincar orang masuk nih? Ngincar orang mau mengabadikan momen. Biasanya? Iya bener-bener. Kan itu kan nanti akan arah bentuk juga kan? Gini, dekat eskalator di enggak hadapan. Maksud gue dengan ngadep orang yang mau keluar sama muka dengan ngadep orang yang baru datang kan pasti kan ngaruh ke layout dan UI-nya nantinya kan? Iya kan? Kita biasanya gini, kan kalau di lobi itu kan ada pintu yang geser-geser gitu kan. Tahu. Ya, kita di sampingnya. Di samping orang. Ada yang orang masuk, ada yang orang keluar. Kita enggak terlalu memperhatikan itu, cuman setiap orang yang ngelihat FOMO tiba-tiba pengen foto. Dan antrian kita selalu panjang gitu. Dari mall itu ke mall yang lain ya? Oh enggak boleh, pindah mall lo ngapain lo? Ya enggak CFD. Ya antar mall. Ya enggak? Iya. Oh keren, dari Pondok Indah Mall ke GI. Oh antrian apa nih? Photoboxnya Photo Place. Ini cuma ngayal tapi bro ya. Coba kita lihat dong. Nih gue kesini bentar ya teman-teman. Nanti kita kupas lebih dalam lagi mengenai Photo Place ini. Ada di gini, apa namanya? Booth itu mempengaruhi juga. Strategi-strateginya apa? Ada kata-kata yang memanggil orang untuk melakukan aksi, datang aksi foto tuh biar call to action itu tulisan Photoboxnya berarti selalu ada. Terus aja nih, apaan nih kotak gitu kan bingung kan? Iya. Terus ada ini juga T-banner biasanya. Oke. Nggak apa-apa, gue agak teknis sedikit mengenai marketing ya, karena kan banyak UMKM nih kesulitan. Gue berasa lagi sidang gitu. Lo enggak lah. Ya kan itu sharing ke penonton gitu kan meskipun dalam hati gue ada yang nggak setuju kan gue ya aja gitu. Enggak dong. Gue pasti kalau gue nggak setuju gue bantah. Tapi tadi tervalidasi ilmunya, gila. Di hadapan orang yang suka ngajar di kawan-kawan S3 berarti udah sah deh, insyaallah. Ampun. Enggak, bercanda. Coba lihat lagi bawahnya lagi. Sekarang panjang ya, zaman kita dulu kayaknya kotak doang ya. Iya. Itu yang bikin beda tuh. Yeah. Makanya gue bilang, zaman gue SMP udah foto-foto gue di PIM. Ya kan panjang. Terus gimana lagi sih modelnya sekarang? Oh, modelnya horden begini. Iya, jadi bisa pilih. Dulu gue gimana ya? Putih biasanya. Iya. Oh, Masya Allah. Coba ke bawah lagi dong. Ini Raisa juga di sana gitu kan. Kalau di pernikahan gimana konsepnya? Bebas. Jadi yang mau nikah bisa milih. Kita box bisa custom beda-beda. Pilihannya ada yang panjang gini, ada yang kotak juga. Coba bawa lagi. Iya nggak ya? Wedding, mall, apa lagi? Mall juga ada banyak sisi ya. Dari depan, tempat-tempat keramaian. Apalagi bro yang kira-kira menjadi sasaran deh. Apa wilayah juga ngaruh nggak sih? Ada behavior khusus nggak? Kayak orang-orang mungkin di daerah-daerah pojok ujung kayak apa justru itu yang lebih rame karena Photoshop asing. Tapi kalau kota-kota besar Photobox. Iya. Kita emang dominan lebih banyak di Second City sih. Nah, First City enggak dong? Ada juga tapi. Ada juga ya? Ada juga. Cuman untuk demand-nya jauh lebih banyak di Second City. Di First City juga banyak tapi sekarang saingan juga dulu lumayan banyak. Sedangkan di Second City belum sebanyak itu. Jadi kita pertama di Second City. Oke, kalau kita ngomonginnya competitive landscape atau saingan nih. Tadi udah lu singgung tuh.
Terus apa dong yang bisa membedakan? Simpel aja pertanyaannya. Dengan lu lebih unggul di mata audiens atau bukan kompetitor ya, di mata marketnya kompetitor gitu kan, sehingga dia terakuisisi pindah ke lo gitu. Kita selalu update marketingnya, kolaborasi sama event K-pop juga. Kita juga selalu boxnya tuh kita yang pertama yang bentuknya kayak gini. Kapsul gitu ya? Iya, yang gorden gitu tuh. Gorden. Oke. Ya biasanya Gitu kotak ya. putih doang ya. Jadi kita lebih apa ya, inovasi setiap saatnya ya, setiap saat aja sih. Karena kan ini business experience kan. Jadi selalu update experience gitu sih. Oke. Iya, menarik juga ya. Jadinya gue ada satu kunci tuh ya, kata kunci yang business experience ya. Jadi kalau apapun bidangnya, ya bisnisnya, modelnya, tapi kalau memang melibati tentang pengalaman, respon dari konsumen, berarti harus dibuat se-experience mungkin deh. Horden itu menjadi solusi gitu maksudnya. Kalau kotak kenapa? Kotak juga ada, tapi kalau gorden tuh jadi kapasitas orangnya tuh jadi lebih banyak. Bedanya apa? Kalau kotak tuh kan karena dia kotak fix kan, gorden kan fleksibel. Jadi bisa agak keluar-keluar kelihatan kaki siapa yang keluar-keluar jalur nih gitu kelihatan tuh karena sefleksibel itu. Terus juga kan biasanya perempuan juga suka banget foto di belakang di depan gorden ya. Ini beneran apa bercanda sih? Bener. Ngapain foto mungkin depan ada yang relate gitu orang-orang. Ngapain? Mungkin jauh lebih cantik, lebih gorden. Iya. Lakukan gitu. Iya. Bukan kamar mandi gitu, toilet, foto ke kaca. Enggak. Gue pikir itu udah lewat ya generasinya ya. Nanti hasilnya belakangnya jadi ada gordennya gitu dong? Iya, tapi nggak bisa ganti latar belakang lain? Nggak ada. Jadi lebih ke banyak template-nya. Bentuk hasil cetaknya. Biasanya kan nggak cuma fotonya doang. Misalkan kayak di sini nih. Nah ini Korea ya. Oke. Terus juga ada apa lagi? Ada Jepang misalkan. Anime gitu. Ininya ya, juga. Apa sih frame-nya? Frame-nya. Ya. Kita bisa custom. Gitu. Iya. Kotak, kameranya. Sebenarnya ini mah kamera begini masukin gitu kan? Iya. Kalau yang gue pernah kayak di time zone gitu tuh apa tuh? Kayaknya lebih ke webcam mungkin ya. Kalau kita webcam ya. Kalau kita. Berarti lu modalnya apa? Ininya, asetnya, alatnya. Banyak, ada komputer. Ada layar yang bisa touchscreen, ada kamera. Oh iya, kamera tadi kan ada bulutan gitu. Iya. Kamera pakai kamera apa? Canon. Kita yang Canon berapa D ya? Gue lupa lagi. 700D. Lo jadul amat. Enggak. Berapa D ya? 7, 5. Kayaknya sekitar 7D deh kayaknya. 7D masih bagus ya? Masih kalau buat photobox oke. Gitu. Kan sekarang zamannya udah mulai ke mirrorless gitu kan. Cuman kalau di sini iya, kenapa nggak pakai M3, M10? Karena lebih ke arah buat foto. Kan kalau misalkan yang M3, mirrorless M3. Iya, nggak misalnya contoh aja gitu, yang seri M gitu. Kita memilih 7D waktu itu karena dia yang paling tangguh lah buat foto, standby foto gitu kan. Karena kan dia hidup terus. Kalau mirrorless kan lebih banyak dipakai ini juga kan, video gitu. Iya. Dan ini alatnya gua nggak tahu teknisnya sih sebenarnya, kayak bisa keluar langsung cetak apa segala macam itu. Iya, bisa keluar langsung cetak. Itu berarti lu mungkin impor atau mungkin vendor gitu ya? Iya. Wah, keren. Siap. Jadi lengkap sekali di sini teman-teman ya. Terkait Photobox juga demandnya masih tinggi, bisnis modelnya 24 cabang. Boleh tahu nggak sih bocorannya revenue-nya satu cabang itu berapa per bulan? Kotor. Sekitar 50 lah. 50-an juta. Iya. 50 kali 20 aja udah. Iya, lumayan. 1 M ya? Iya. 1 M. Iya 1 M kan? Iya, sebulan. Sebulan berarti 1 M lebih ya? Sekitar segitu. Kalau misalkan lagi peak season sekarang sampai 1 miliar. Terus modalnya kecil banget tuh ya. Berarti marginnya tebal banget ya. Kamera kan aset, penurunan aset memang. Tapi cuma bayar gaji doang. Karyawan. Iya kan? Paling satu karyawan. Enggak per outlet. Ada 4. Karena kan outlet itu bukanya dari buka mall sampai tutup mall. Ini apa shift-shiftan? Iya, shift-shiftan. Oke, udah gaji dia sama apa lagi coba? Udah gaji bahan baku cetak foto. Ini apa sih kertasnya itu ya? Iya. Bayar sewa mall. Oh iya, sewa mall berapa sih kalau satu booth gitu? Rata-rata? Kalau di Second City itu around 7 juta ya. Per bulan ya? Per bulan.
7 juta, 8 juta lah. Wih, nggak goyang 1 miliar ya, Masya Allah ya. 7 juta udah selesai kali pegawai kan. Pegawai gaji berapa? 400.000. Oh enggak. Enggak, gue nanya, takutnya lu sezolim itu. Enggak dong. Enggak dong. Nanti di calling ke Menaker. Iya. Berarti UMR semua. UMP-nya daerah masing-masing. Masya Allah. Ini bantu UMKM nih, keren. UMP bagi 4 berarti kan? Bagi 4 enggak Oh lah. enggak, masih iya kan gue cuma nanya bro. Tenang. Takut banget lu diserang sama Kementerian Tenaga Kerja. Iya enggak, Bu Menteri silakan. Sekarang siapa sih menterinya? Bu Ida ya? Lupa gue, maaf ya kalau emang udah ganti. Ya, kalau informasi lebih lanjut, kalau kawan-kawan nih di ujung obrolan pengen kolaborasi, pengen apa, langsung aja di bio apa gimana kontaknya? Bisa kontak langsung DM di Photoplace atau bisa ke link tree-nya. Ada, diklik aja di situ ya. Iya, pokoknya bisa DM aja langsung lah. Itu kita selalu ngecek semua DM. Oh, Gitu. oke. Gitu. Rate lu berapa sih? Rate Kan udah ketahuan juga kan kalau lu publish juga pasti kan? Iya. Berapa sih? Di 7 juta. 7 juta. Ya, itu full day. Berarti kalau Kaesang 3 boot 21 juta. 21. Nggak nawar? Enggak. Keren. Awalnya mau dikasih gratis malah. Cuman Kaesangnya nggak mau, jadi bayar. Wih, Kaesang mau support kan sekarang dia juga lagi jalan sama Aero Street. Jadi support UMKM deh, nggak mau bayar gitu. Mantap. Berarti ada di Rizky Febian, Mahal ini, ada di mall-mall, di mall-mall dan event-event sih, kayak event DWP, WTF dan lain-lain, event Greenpeace yang besar-besar kita ada di situ semua. Itu lu yang pitching ke IO-nya? Iya, tim lah, tim yang pitching sama brand, biasanya pitching ke brand sama pitching ke IO gitu. Gila. Dari mall aja sekian, belum lagi dari brand kan, belum lagi dari event kan. Alhamdulillah. Gile, pantesan datang ke kantor kasih solusi mobil putih mewah. Waduh. Iya, parkir set, gue lihat, wah, masya Allah, keren. Dihalangin lagi sama mobil mewah gue, nggak bisa keluar. Disuruh parkir situ. Nggak bercanda. Oke, ini langsung aja lo dapetnya soft file. Apa aja dapetnya? Ya udah itu. Iya. Tapi mentah dapet ya? Mentah dapat, itu soft file. Soft file sama hasilnya juga. Hasilnya juga dapat. Terus ada GIF juga, ada video. Jadi ada hasil fotonya, ada video pas di dalamnya. Nah, mentahnya itu yang dimaksud udah memang ada frame-nya atau bisa kita polosan gitu? Ada yang polos, ada yang frame, ada yang GIF. Jadi semua udah termasuk. Lengkap. Apa dikasih flash disk? Enggak, nanti dikirim ke email. Oh, email, iya. Masukin Jadul email. amat gue, bapak banget gue pakai flash disk ya elah. Sejam. Ya udah, siap. Bro, pokoknya gue tunggu nanti di pernikahan gue. Wih. Emang kenapa sih? Emang enggak boleh gue? Enggak ikutan. Nikahan gue maksudnya di hari jadi kami yang kesekian. Amin. Ya benar. Mikirnya mah Siap. selalu begitu ya, meskipun gak salah juga, tapi kan maksud gue di hari jadi kesekian gue 1 dekade, misalnya ntar pernikahan gue kan bentar lagi ke 10 tahun. Iya kan, lu hadir tuh di mana kayak Tang City, kayak gue nikahnya di Istora Senayan. Gak ketemu dong ya, gak ketemu. Aman bro, ntar tenang aja. Gue kalau sama lu tuh gue support. Ya, siap kalau gitu. Ada yang mau tambahin lagi buat teman-teman semua di sini? Jangan lupa foto di Photoplace. Wih, keren. Kita kasih solusi.